Waduh, tapi kemarin menang, Net. Oh, Wut, iya, iya. untung aja gak kena Wait, ya Zed. lelenya. Wup. Gue suka banget skin yang ini nih Selena. Mau Zenith. mintain B? Iya. Emang Zenith bisa di give ya? Iya maksudnya lu minta ke Muntun buat kasih referral code, kasih gua. Oh. Lah Iya kalau lu kan misalkan punya saham Muntun. aswe, gue punya saham kagak Wes. live stream gua. Gue benerin yang namanya Magic Chess Go Net. Gue balancing. Sumpah. Gue balancing bodo amat. Dari orang dalam. Makanya. Wallet Slayer kok mentok 480p? Enggak, 1080 kok, aman. Oke. Kizuto landingnya lumayan oke menurut gua. Zem Sempoy juga lumayan beberapa kali ke trigger tadi kayak Battle Spell Regen. Iya sini power sih, bener kata lu sih. Ya kan? Dari trap-trapnya ngebuka vision-vision penting. Tapi kayak aduh, belum ready sih. Atau mereka mau paksa? Mau paksa. Mau paksa Belum Net? ngambil purple buff. Burst Fighter udah dikeluarin. Lelenya gak kena. Ada flicker sih. Stunnya belum dikeluarin. Final Slash, Nah. Retri, Lancelot itu dia. Baru dia omongin First Blood juga didapatkan. Dari Lancelot Badut, Van, Lancelot, Bill Press, double kill. Puncture, udah gak sih? Udah gak sih? Udah, Disiplin, aman. Woi, disiplin. Udah aman Net. Gue liatnya. Dan Iya, Heist aman, juga aman. datangnya tepat waktu ya. Dia juga udah punya Banned Rage tadi. Dia udah pakai Libidus Passion-nya juga. Tapi mungkin kayak bakal nungguin di bottom lane. Karena trap dia belum ke-trigger dari Purify-nya. Dan ya seperti biasa ya, yang namanya tank jungle lawan Lancelot. Itu susah banget buat ngelas hit. Karena Lancelot udah tinggal pakai Tonros, Retri, selesai semuanya. Balik lagi sama POV-nya kenapa Zino dan Rasi ngasih masuk ya Lancelotnya Fun. Itu doang guys. Iya betul. Nggak expect juga kali ya pergerakannya cukup cepat dan cukup chaos tadi. Dari Revelation-nya, Final Slash, tapi lu ke Wih, Phantom Execution, Tonros, Flicker dua-duanya. Aduh. Kizuto udah flicker juga, gak sempat untuk nyakar. Nice try, nice try. ente. Ente. Lagi Subway, Angkat nggak kenapa sih? tiba-tiba dari Orange, AOG, dan ada satu penyelamatan diri dari X-Win dikejar, tumbang gak dari X-Win, Flicker. nggak harusnya. Phantom Execution, Puncture, Tonros, Stun, Miss, Arrow-nya gak kena. Bisa tap-nya juga gak ada. Lah, maju lagi. Digocek. Wah anjing gila gokil MY. Buset. Buset, what a play. What a move bro. Ya. Mereka nggak mau kalah pressure ya, karena mereka habis kehilangan turtle. Mereka harus Anjing. cari trade. Karena tank jungle, Net. Kalau tank jungle-nya sampai kalah level, Iya. sampai kalah step, udah pasti bakal rugi banget. Jadi mereka nggak mau kalah step di situ. Turtle set up. Gokil. Tinggal kita lihat nih Luka bakal step up ke turtle-nya gimana. Karena tadi kita udah lihat Heist. Dia connect sama turtle-nya cepat. Dan kita belum melihat combo X-Win sama Heist nih. Masih belum cukup harusnya dari segi item juga masih terlalu under juga. Wah cocok sih mereka main di MPL guys. Gila movementnya cantik banget loh. Abyssal Arrow. Tapi masih belum langsung dimajuin dengan Abyssal Trap-nya. Tapi kita lihat di sini. Bravest Fighter. Stunnya mana? Stunnya connect. Purify tapi sayang ya. Real World Manipulation. Tapi darahnya udah terlalu low. Dapatkan killing spree. Fokus kembali objektif. Ini loh BTRP yang gue tunggu-tunggu dari 50 juta tahun yang lalu. Rapi banget. Objektif. Tapi ada conceal play. Subway is coming. 4 melawan 5. Luka juga sudah ada pasif. Itu dia sudah mulai dimasukin. Waduh. Dan tampaknya retrinya agak sedikit miss. Ngebuat Subway dapetin turtle-nya. Kalianya down. Gas lagi? Dibalikin lagi. Bravest Fighter. Mana stun-nya? Connect begitu saja, dicakar, digigit, di semua muain dan tampaknya Luka yang mungkin akan down. Enggak ternyata bro. Not today, sir. Buset. Kalau kata Luke dan Row di depan mata dari Kizuto miss the shot. Walaupun begitu trap ya, kayaknya masih ada Purify, nggak bakal bisa di all in juga. Pencurian turtle yang berhasil dilakukan sama pasukan MPL MY. Tapi ya balik lagi ya, ini emang belum waktunya buat Heist bersinar. Heist item pertamanya langsung Blade of Despair ternyata. Dia mau bener-bener full damage, full damage. Dia bakal cari target. Lagi-lagi sih harus ada triggernya, harus ada proc-nya. Itu dia Purify. Purify, Apakah ini waktunya? X-Win. Angkat. Angkat dia bro, Tsunami Slash. Dan langsung di-breaded sama Hais. Menggunakan Phantom yang bukan Vandal. Dan tampaknya langsung diamankan begitu saja satu orang trap. Tidak mau terburu-buru, masih menunggu Title Strike yang akan dikeluarkan karena Abyssal Arrow-nya connect again and again. Dihajar begitu saja, digigit dan langsung diamankan oleh Kizuto 202.
Double kill. Tidak bisa untuk membersihkan minions wave di arah bawah dan harus merelakan subway juga barusan. Tadi kayaknya Subway ada misklik sedikit ya untuk Appraiser's Wrath-nya. Karena tadi landingnya ternyata kebalikan dari wave minion sehingga tidak ada recovery darah dari Fredrin ya. Jadi agak disayangkan sebenarnya. Dan di bagian top lane tadi karena Van-nya sendirian, formasinya 4-1, dia dikasih laning tapi ternyata dia malah terjebak ketemu sama Zino dan juga Zaim Sempoy. Jadi buat sekarang reset aja, sama-sama dapetin trade, sama-sama untung. Sama-sama kehilangan turret, tinggal turtle 3 sih Net. Kalau misalkan BTR POG dapet, harusnya ini Lancelotnya bakal lebih unggul nanti di Lord. Megangin Lordnya juga bakal lebih enak. Fredrinnya bakal mulai ketinggalan timing untuk item. Dan tentunya bisa di burst sama Heist X-Win nanti dengan kombonya. Yap, itu dia. Penjelasan informasi langsung dari Om Profesor KB. Tapi kita akan segera melihat mungkin akan terjadi fight besar. Sudah dibuka, Luke, Brevis Fighter. Miss, oh enggak, Purify ternyata. Lagi-lagi yang diincar adalah Eve-nya. Baik sekali, Oh, nice. karena Zaim Sempoy sudah hilang. Phantom Execution ke arah belakang masih mencoba Zaman Force. Dimajuin lagi dengan Puncture, terkena tahun. Mana Ton Rose-nya? Masih bisa mundur ke arah belakang. This is Lancelot, Pilpre. Heist, one more hit. Itu dia killing spree didapatkan. 4 orang tumbang dan hanya misalkan trap. Dan harusnya ini akan menjadi turtle yang sangat-sangat free untuk Bigetron Palembang OG. Wah, akhirnya kita melihat tren yang begitu positif, tren yang begitu baik untuk bisa build up lagi. Keuntungan yang udah didapatkan dan kali ini berada di tangan dari BTR POG. Setelah kita melihat banyak sekali chaotic team fight, banyak sekali gerakan-gerakan tambahan. Akhirnya keuntungannya 3.000 bahkan 4.000 gold lead. Ini dia Akhirnya, yang kita bro. tunggu-tunggu boy. Kemenangan early game. Iya, Harus bener. 7 game dulu loh Bung Kornet Harus untuk 7 game dulu, unggul. Iya baru unggul, baru rapi early-nya anjing. Makanya. What? Tadi Digas console EOG? play. EOG ke Heist. Yang tampaknya tidak ada flicker. Oh, Makanya no. dia benar-benar komit terhadap seorang Heist. Sebuah pergerakan yang cukup mahal. Langsung komit terhadap marksman kita Heist. Tapi untungnya nggak ada Lord ya, jadi nggak ada objektif berikutnya. Aman harusnya. Time terlalu bagus Bung Kornet. Jadi kayak dia butuh Setuju, beberapa item lagi. Minimal buat ngebonyokin depannya. Karena sekali lagi kita bilang BTR POG kalau dia start inisiasinya duluan dia bakal menang. Dia punya Kalea, dia punya Beatrix. Bakal bagus banget buat mereka ngelakuin setup dibandingkan dengan mereka yang counter setup. Lo ngumpul X-Win? Dari depan X-Win. Loh, narik siapa dia? Loh, sudah mulai terjadi tampaknya. Kisuto? Tapi ini Wah. pergerakan yang nggak begitu wise, nggak ada Lancelot. Mereka hanya menumbangkan nyawanya masing-masing 2 orang. Heist, Miss, snipernya. Sudah ada Brevis Fighter. Yang tampaknya masih ada Purify juga yang ditahan. Purify-nya connect dan kita lihat. Dapat 1 orang. Dari Phantom Execution Final Slash. 1 orang di depan. Ini bukan menjadi sebuah jawaban yang baik. 3 melawan 4. Lordnya datang tapi ini harusnya cukup aman karena udah ada X-Win yang hidup. Harusnya bakal ada inisiasi lagi ya dari BTR POG. Mereka masih leading dari goldnya 3.000 juga. Dan untuk level udah pasti yang namanya tank jungle bakal susah untuk mengejar hero-hero farming. Conceal play dibatalkan ternyata. Langsung mengincar ke siapa? Itu dia, Ada all strike. in. Itu dia. Lara Ratsi. Tidak peduli siapapun yang ada di depan. Langsung mereka komit. Lordnya agak sedikit ketarik tapi trap ada Zaman Force yang baru dikeluarkan. Maju Lah. dari Final Slash. Masih bisa diamankan oleh pesona Lancelot Pilpres. Badut 969 Van yang berhasil mendapatkan poin kill plus Lord yang terhormat. Membuat game ini masih harus ya win connya dipegang sama teman-teman dari BTR POG. Wah ini Heist sudah boleh memikirkan lagi sih bagaimana cara dia membaca skill Positioning keduanya Beatrix tactical Oh, iya. repositioning Bung Kornet ya. Iya, Pas bener. banget tuh repositioning juga buat kalian yang pengen beli es kopi kelava. Ada di GoFood, GrabFood dan Yeah. Shopee Food teman-teman karena kita sedang ada di game yang ke-7 dari Scream Tengah Malam. Yang dimana kita juga mempertanyakan kenapa ada di tengah-tengah dari kotaknya YV itu Beatrix ya. Iya makanya. Agak nafsu ke depan kali ya. Nggak ada flicker loh masalahnya. Conceal play.
Tidal Strike, miss. Siapapun ditarik. Dan yang ditarik adalah Rasi kembali. Avatar of Guardian yang di-cancel begitu saja. Cukup baik pergerakan dari seorang Luke. Yang langsung nge-stun. Ngebuat AOG-nya tercancel. Tapi masih belum bisa untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Kecuali Wave yang sudah masuk sekarang. Tidal Strike hanya untuk zoning out kah? Defensif ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan satu inhibitor turret. Arrow-nya connect. Masuk gak? Gak dong. Oke. Wah kalau masuk sih itu bahaya banget sih. Udah pasti bakal ada trade di situ Bung Cornet. Ya seenggaknya mereka ngasih ruang dikit lah ya buat mungkin. Oh ini dia digas? Enggak ternyata. Subway terlalu tebal. Mereka lagi nungguin Zino Bung Cornet. 20 detik dari sekarang harusnya flickernya ready dan itu yang bakal jadi jangkar dari permainan pasukan MPL Malai. Wih digas duluan. Final slash. Puncture. Miss. Pesona dari, aduh puncture-nya miss. Baru gua pengen ngomong pesona Lancelot Bill Press. Tapi sayangnya miss. Dan membuat mereka harusnya kembali mundur. Oke lah. Oke lah. Disiplin lah, oke lah. Sadar, mereka sadar nih Iya, udah sadar, pernah sadar. di posisi itu tadi ya game ke-6 dan juga Iya, benar, game-game benar. sebelumnya ya. Jadi mereka nggak mau terlalu overhype untuk ngejar. Biasalah kalau kita ngomongin penyakit tim yang lagi dapetin winning condition tuh ngejar orang kebanyakan atau kelamaan. Iya. Buang banyak resource. Konsil. Wait, mau kemana Konsil? mereka? Luke. Brave Fighter. Agak sedikit gagal untuk melakukan conceal play karena sudah terdetek langsung. Bukan sebuah target yang ingin mereka tuju. Jadi mereka nggak langsung komit untuk ke arah Luke. Yang sudah menggunakan Brave Fighter. Loh, masih mau dilawan kah? Abyssal Trap, kena 2. Bagus banget sih ini trapnya dari tadi anjir. Iya kan? Ngebuka setengah map ya. Benar-benar power banget. Udah ngasih fun. Cukup untuk mencari konten. Jangan sampai Lancelot lu membuat sebuah kesalahan pas remis. Tapi Subway-nya low. Mencoba untuk dikejar. Tapi masih belum kena untuk Abyssal Arrow-nya dan tampaknya kita lihat. Tidal Strike-nya kena 2. Waduh. Tapi masih ada remote manipulation. Aisyah sakit banget. Masih ada flicker ke arah belakang. Untungnya masih bisa survive. Subway-nya juga low. Tapi tampaknya kita lihat sini. Mana puncture-nya? Mana gocekannya? Itu dia langsung digigit oleh seorang Selena. Yang baru saja mencakar. Dan terima kasih banyak untuk kill 25 ribunya. Semangat Edlord saya. Terima kasih banyak. Kita akan melihat sini Conceal Play kembali dimainkan. Mencoba untuk melompat. Luke. Tapi kita lihat. Itu dia. Dia tidak mungkin bisa untuk bertahan. Menyisakan trap yang sendirian melawan 5 orang. Kemenangan depan mata. Apakah mereka bisa? X-Win dan juga Minis Wave-nya masih belum masuk. Ada Harith yang tidak pakai Harith. Terkena sedikit beberapa final slash yang mencoba untuk bertahan. Tapi tidak ada damage dealer yang mencoba untuk kita lihat di sini BTRP. Aduh, gak ada minion. Terclear. Minionnya clear. Lah. Wakbar. Anjing lah. There's a huge blunder di depan base dari pasukan MPL Malaysia. Dan Subway akan kembali lagi ke Lair of Dawn Bung Cornet. Mereka akan lengkap dengan 5 pemainnya. Sementara hanya tersisa Van dan X-Win yang akan kembali dalam kurun waktu 7 detik dari sekarang. Lord dipegang, Subway datang. Van versus dunia Bung Cornet. Apakah Van berani untuk mengambil resiko tersebut? Dia punya Blade of Despair. Dia punya Malefic Roar, tapi apakah dia punya nyali untuk menukarkan nyawanya dengan Phantom Execution? Kena Tony Back, tapi ternyata gak bisa survive untuk mengambil Lordnya. Survive untuk kembali lagi ke base. Untungnya masih bisa dengan 1 HP left. Sekarang menunggu Guardian Helmet. Subway semakin susah untuk bisa di burst karena nanti dia akan bisa menerima burst damage type dari Haiz. Pasif BTRP, bukan pasif AE lagi karena di season ini gua nggak ngeliat pasif AE sama sekali at all. Tapi emang Kenapa? BTRP itu tidak lengkap sih memang ya. Kalau tidak ada blunder tuh nggak lengkap cuy. Sebuah pertandingan yang kita harus saksikan tuh paling enak tuh kalau ada blunder guys. Kalau nggak ada blunder dan rapi itu bukan BTRP anjing. Iya. Ini baru BTRP ini, benar ini guys. Benar, ada benar. aja gerakan aman, ada aja blundernya. Conceal play. Tapi Lordnya sudah mulai dicicil oleh badut. Puncture. Phantom Executionnya mana? Belum dikeluarkan. Tidal Strike. Commit.
Rasi. Tapi masih ada Zaim Sempoy yang memberikan damage dengan real world manipulation. Ngebuat mereka akhirnya terpaksa mundur. Luke, sabar Luke, tidak ada teman-temanmu. Dan itulah dia, kesabaran yang harusnya sedikit membuahkan hasil karena tidak ada yang bisa dipush ke arah inhibitor turretnya, baik di atas, tengah ataupun bawah. Bawah mungkin bakal di split push ya karena landing jauh juga. Iya, betul. Paling cuma berharap kepada arrow-nya connect, nanti bisa di follow. Tapi sekarang udah menuju ke late game. Immortal bakal ada di tangan dari masing-masing pemain. Waduh. Dia nih, gamenya jadi malah 50-50 Bung Cornet, sorry to say, karena 2.500 ya, apalagi gini, patokan untuk lu bisa war atau enggak, itu lihat gold keseluruhan. Kalau udah 50.000 berarti carry-nya udah punya damage. Itu yang sebenarnya jadi patokan. 50.000 gold tim, lu bisa perang. Dengan perbedaan gold berapapun, kecuali emang lu mungkin kalahnya di gonta-ganti item ya. Immortal, Winter, Rose Gold. Itu doang yang bisa bedain nanti di late game. Intinya kalau udah mulai masuk menit 16 ke atas, item bakal sama, power spike bakal sama, tapi ini yang beda, digas terhadap subway-nya. Langsung ada final slash, tapi tidak connect ke siapapun. Real world manipulation hanya untuk men-zoning out. Rahasia Avatar Guardian sendiri di depan, Unbreakable mencoba untuk mengincar ke arah depan. Badut, Phantom Execution dari seorang Van mengincar ke arah seorang Eve, mendapatkan killing spree-nya. Badut, satu dengan Eve, dan mungkin akan double kill. Dan inilah dia sebuah perang yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Bigetron Palembang OG. Wipeout. Dan mungkin mereka akan memenangkan game ini menjadi 4-3 atas pasukan FPLMY, Bung Kebi. Yes, yes, yes. Ini dia momen yang gua tunggu-tunggu Bung Cornet. Akhirnya Bigetron Palembang mendapatkan kemenangan di scrim mereka. Setelah tampil